Halo pemirsa, sempat diduga bunuh diri seorang wanita yang ditemukan tewas tergantung di rumahnya di Pekalongan, Jawa Tengah, ternyata dibunuh suaminya. Pembunuhan diduga dipicu dendam asmara orang ketiga. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Pemirsa, ditinggal pemiliknya sholat tarawih, kebakaran rumah terjadi di Cijantung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Bule 2, Cijantung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Jalan yang sempit membuat petugas sulit menggapai titik api. 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah tengah melaksanakan sholat tarawih. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari bagian dapur rumah. Untuk kebakaran ini di dalam gang, jadi memang aksesnya kami sangat sulit, hanya mobil kecil saya masuk. Untuk sementara asal api dari mana, Pak? Asal api diduga dari bagian dapur. Untuk penyebabnya nanti pihak polisian lah yang mencari. Karena diduga kan ada korsleting listrik juga. Tidak ada korban jiwa, polisi selidiki penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat cekcok suami istri penghuni kos, sejumlah rumah kos dan warung di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat disengaja karena disiram bensin. Api dengan cepat membakar sejumlah indekos dan satu warung di Jalan Naga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Warga yang panik berupaya menyelamatkan diri. Banyaknya warga yang menonton membuat petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Kebakaran diduga akibat kesengajaan usai terjadi keributan pasangan suami istri yang berada di indekos. Tahu-tahu ada yang teriak, lihat ada api. Nah, ini apinya belum besar, masih di posisi nomor sini, rumah yang modular ya. Ya, yang api pusat apinya itu di dalam. Nah, itu cepat Pak, cepat atau langsung besar. Kita narik selang, ambil air itu tidak sempat sudah, menyiram yang seadanya aja. Dengan kita belum pasti. Masalah RT enggak, kita langsung ngomong awalnya api dari situ. Kalau detailnya bangunan yang terdampak ini ada berapa? 5 pintu. 5 pintu, Pak. 5 pintu ya. Akibat kebakaran ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Tanggarong. Dari Kutai Kartanegara, Zulfikar, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor di Grobogan, Jawa Tengah tewas setelah menjadi sasaran amuk massa. Pelaku ditangkap saat membawa kabur motor curian ke arah Boyolali. Seorang pencuri motor tertangkap warga di kawasan Gayer, Grobogan, Jawa Tengah. Masa yang emosi terus menghakimi Jumadi asal Karangrayung, Grobogan. Video kasus pencurian motor yang tewas di masa ini membuat keluarga pelaku berduka. Kami punya HP kan itu langsung ada gambar-gambar. Jadi waktu mau tahu sudah posisi meninggal? Ya pastikan ke sana. Kemarin untuk jasadnya adik dibawa kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit diambil siapa saja? Saya sama ibu saya, sama Pak Lurah, Pak RT. Peristiwa berawal saat pelaku mencuri motor dari rumah seorang warga yang kosong saat ditinggal tarawih. Mengetahui motornya hilang, pelaku langsung menghubungi teman-temannya di beberapa desa untuk melakukan pencegatan. Pelaku tertangkap di Jalan Raya Grobogan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Sepeda motor sudah dibawa sama pelaku, kalau tidak salah menuju arah Kemusu di Kabupaten Boyolali. Terus dilakukan pengejaran? Saat itu dilakukan pengejaran informasi dari korban
ke teman-temannya dan ditangkap sama massa di daerah Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor sport di garasi rumah warga di Jatinegara, Jakarta Timur terekam CCTV. Hanya dalam 2 menit, pelaku membawa kabur motor korban. CCTV merekam saat 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor membuka pintu pagar rumah korban di Jalan Puspa Matraman, Jakarta Timur. Sebelum masuk rumah korban, pelaku memantau situasi lebih dulu. Saat pelaku beraksi merusak kunci kontak motor korban, satu pelaku menunggu di sepeda motor. Hanya dalam 2 menit, pelaku membawa kabur motor sport milik korban. Itu nggak dikunci? Ini kayaknya cuma di grendel doang. Oh, di grendel doang. Ya, lanjut dong. Terus habis itu langsung dibuka pintu, nggak lama kemudian dia ngerjain motor itu. Sempat satu orang mantau sana sini. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Murtede, korban pembunuh begal yang sempat ditahan di Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akhirnya dibebaskan polisi. Tersangka pelaku pembunuhan begal ini menjalani wajib lapor 2 kali seminggu. Meski berstatus sebagai tersangka, Murtede alias Amak Sinta akhirnya dibebaskan dari penjara. Sebelumnya keluarga mengajukan penangguhan penahanan. Tersangka pelaku pembunuh begal ini wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Penetapan status tersangka terhadap Murtede untuk mempermudah proses hukum di pengadilan. Nantinya hakim yang akan memutuskan Murtede bersalah atau tidak. Sebenarnya status Murtede ini harus diputuskan, yang menentukan bersalah atau tidak bukan polisi, harus pengadilan. Oleh karena itu proses verbal harus dilalui. Oleh karena itu 2 kasus ini harus dua-duanya naik ke pengadilan dan hakim yang akan menentukan bersalah atau tidaknya Murtede. Tentunya kita sudah memahami. 4 terduga pelaku begal, Oki Wirapratama, Pendi, Wahid, dan Holiadi, beraksi dengan membegal motor milik Murtede di kawasan Ganti Praya Timur, Nusa Tenggara Barat. Tak disangka, Murtede melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau yang dibawanya. Mengetahui Oki Wirapratama dan Pendi tewas di tempat, 2 pelaku begal lainnya, Wahid dan Holiadi, segera kabur. Pada kejadian ini, 2 pelaku begal dan 1 korban begal ditangkap. Sementara 3 motor, 4 senjata tajam, dan 3 pakaian menjadi barang bukti. Dari Lombok Tengah dan Mataram, Nusa Tenggara Barat melaporkan. Pemirsa, 5 ekor kambing milik warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat digasak maling. Didapati darah berceceran, pelaku meninggalkan isi perut kambing di dalam kandang. Dari 6 ekor kambing, 5 ekor kambing jantan milik Saprudin, warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, raib dibawa kabur pencuri. 1 ekor kambing lainnya masih berada di dalam kandang namun dalam kondisi mati. Korban baru mengetahui aksi pencurian ini saat hendak memberi makan kambing peliharaannya tersebut. Korban justru menemukan isi perut kambing di dalam kandang. Ngasih makan, begitu pas kita sampai di sini ternyata ya udah nggak ada semua kambingnya, ya kambingnya tinggal itu 1, cuma kondisinya udah digorok juga gitu, dan yang lainnya ditinggalin isi perutnya aja. Berarti Pak? Jumlah semuanya 6. Di 5 di bawah, 5 di bawah, 1 tertinggal. Ya. Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 5 orang satu keluarga di Jombang, Jawa Timur mengalami keracunan makanan. Nyawa seorang bocah berusia 7 tahun dan kakeknya tak bisa diselamatkan. 5 korban ditemukan warga tak sadarkan diri di dalam rumah. Petugas melakukan olah TKP satu keluarga keracunan makanan di Dusun Grudo, Desa Madiopuro, Jombang, Jawa Timur.
Peristiwa ini mengakibatkan Safara Malaika Bilkis 7 tahun tewas. Warga pertama kali sempat curiga dengan kondisi rumah yang sepi. Saat diperiksa, 5 anggota keluarga, ayah, ibu, 2 anak, dan seorang kakek ditemukan tak sadarkan diri di dalam rumah. Menurut saksi, korban diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan papeda, ayam goreng, dan sambal yang dimasak oleh Suji Mistiari. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sudah meninggal pas waktu di pangkuan, ya waktu tidur di koloni gitu loh Mas. Jadi waktu tidur itu ibunya bangun, sudah anaknya sudah kaku. Di sekitar tempat tidurnya tadi sudah banyak muntah, kotoran apa itu. Terus keluarga lainnya juga sama? Sama. Lagi terbaring di... Sama. Enggak ada satu ruangan, enggak. Tapi ambruk semua? Iya. Dan selama semalam mereka itu juga mengalami gejala muntah, pusing, dan lemas. Satu keluarga, tapi mereka tidak menghiraukan karena tidak berpikir ke arah keracunan itu enggak, dianggap penyakit biasa. Diketahui korban dan keluarga alami keracunan sejak hari Minggu, namun baru dievakuasi pada hari Selasa. Naas, sang kakek Asmidi, 73 tahun, tewas usai menjalani perawatan di rumah sakit. Mungkin kan adanya keracunan, hanya saja pasien datang ini dalam kondisi sudah telat. Tapi kita tanya karena agak telat, kita berupaya untuk menolong pasien ini supaya tetap hidup. Tapi apa yang kita dapat, Tuhan berkehendak lain. 2 ada warga, kemudian ada pedagang yang menjajakan ayamnya. So, ini sudah terlihat dan kira-kira penyebab keracunan? Belum dapat kami simpulkan, nanti kita menunggu hasil uji laboratorium. Kedua korban dimakamkan, sementara 3 korban lainnya masih dalam perawatan. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Berpura-pura menukarkan uang, seorang pria membawa kabur uang ratusan ribu milik penjaga kasir sebuah toko di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku diduga berkomplot dengan seorang wanita pembeli untuk mengalihkan perhatian korban. Seorang pria masuk ke dalam toko kecantikan di kawasan Suka Indah Raya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Mengaku karyawan toko sebelah, pelaku berpura-pura menukarkan uang. Pelaku mengelabui penjaga kasir dan membawa kabur uang Rp750.000. Teriak katanya 10-20 cenah gitu. Terus yang donat itu emang ngelihat si bapak itu teriak, tapi nggak tahu teriaknya ke siapa. Mungkin biar ngeyakinin teman aku itu kemarin ke grosir atau enggak kemana gitu. Terus balik lagi, ya udah gempa 7,5 ya teh. Pelaku diduga berkelompok dengan seorang wanita yang berpura-pura membeli produk untuk mengalihkan perhatian. Diduganya sama yang perempuan itu, soalnya curiganya si perempuan itu pas terakhir banget dia mau bayar, ngelihat CCTV langsung tutup masker. Aksi penipuan dengan modus menukarkan uang ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi mengejar pelaku yang terekam CCTV. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono melaporkan. Seorang emak-emak terekam CCTV mencuri telur di warung sembako. Usai mencuri, pelaku kembali ke warung dengan modus berpura-pura membeli obat. CCTV merekam aksi seorang emak-emak mencuri 2 papan telur di Jalan Kelambir 5 Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Pelaku sebelumnya melintas kemudian menghampiri warung sembako. Memanfaatkan situasi saat pekerja warung melayani pembeli lain, pelaku nekat membawa 2 papan telur. Usai mencuri, pelaku kembali lagi ke warung dengan modus membeli obat. Aksi pencurian telur ini baru diketahui pemilik warung saat pulang dari berbelanja. Tapi ibu itu tadi ku tengok, dia udah ambil, taruh di samping, sesudah itu dia letak dari mana, dia datang lagi loh beli obat koyok cabe, salompas, dia beli. Sesudah itu pikir, tapi aku nggak ada feeling kalau dia udah ngambil telur katanya. Aksi pencurian telur ini sering terjadi di lokasi sejak 3 bulan terakhir. Akibatnya korban alami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Seorang wanita yang ditemukan tewas tergantung di rumahnya di Pekalongan, Jawa Tengah ternyata dibunuh suaminya.
Pembunuhan dipicu dendam asmara orang ketiga. Lalu bagaimana kasus ini terungkap? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama Sergap. Banuannya